Ya, bersama-sama itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita karena Tuhan berikan hari yang baru. Ini adalah minggu terakhir kita di bulan Agustus, karena minggu depan kita sudah memasuki bulan yang baru, dan kasih setia Tuhan tidak pernah jauh dari kita, bahkan semakin hari kasihnya semakin bertambah. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan Tuhan kembali untuk kami beribadah, memuji, menyembah-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa kami butuh Engkau dalam menjalani hari-hari kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami. Oleh karena itu Tuhan, pimpin setiap langkah kami setiap waktu. Ingatkan kami untuk selalu kami bersekutu dengan Engkau. Ingatkan kami untuk kami selalu menguduskan hari Sabat-Mu, karena itulah yang Kau mau, mencari Engkau dan kerajaan-Nya Tuhan. Sehingga segalanya akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan, percaya bahwa anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Percaya bahwa Engkau hadir pagi hari ini, menjamah setiap kami, memenuhi setiap kami, Allah Roh Kudus menjamah, sehingga setiap kami yang lemah, kami dikuatkan, kami yang sakit, kami sudah disembuhkan, kami yang kekurangan, kami diberikan kelimpahan. Dan kami percaya Engkau hadir saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap memuji, menyembah Allah kami yang dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom, semuanya sehat. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau bersukacita bersama. Kalau kita boleh berada di minggu terakhir ya di bulan Agustus, itu semua karena kebaikan Tuhan, dan percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Kalau kita boleh ada hari ini, itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Maka dari itu, kita harus bersuka, kita harus bernyanyi, kita harus tinggikan nama Dia pagi hari ini. Mari sama-sama, adik-adik semua kita mau bersukacita bersama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi saudara, kita mau bersuka bersama, meninggikan dan memuji Dia. Hari ini, hari yang telah dijadikan
dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, semua bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Esok bersuka, sekarang bersuka, esok bersuka citalah. Haleluya. Saudara bersuka cita? Yang bersuka cita lambaikan tangannya, puji Tuhan. Haleluya. Semuanya bersuka cita pagi hari ini ya, sebab Tuhan Yesus baik. Kasih setianya tidak pernah berubah, bahkan semakin hari semakin bertambah dalam kehidupan kita. Amen. Dan tidak terasa saudara, kita akan sebentar lagi Agustus akan kita lewati ya. Waktu berjalan begitu cepat. Dan kita juga masih dalam keadaan yang pandemi yang ada, namun tetap percaya bahwa dalam segala sesuatunya Yesus ada bersama dengan kita. Apapun yang terjadi, Yesus Tuhan sungguh baik. Ya, Dia sangat baik, Dia selalu ada di setiap musim dalam kehidupan kita. Dan mari kita mau bersyukur atas segala kebaikannya. Bahwa kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita masih ada berarti saat ini itu berarti tugas kita belum selesai. Ya, tugas kita masih banyak. Jadi biarlah kita tetap setia, kita tetap semangat dalam mengiring Tuhan, karena percayalah pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kalau pagi hari ini kami boleh ada di minggu terakhir di bulan Agustus ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, mari datang kepadanya, naikkan syukurmu. Yesus Engkau sungguh baik, Yesus Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih Engkau pelihara hidup kami sempurna. Yesus, terima kasih. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan
selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudara, kita pujikan lagu ini sekali lagi bersama-sama. Nyatakan bahwa Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima sembah, terima glory. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang
dalam lagi. Siapkan hatiku Tuhan, dengan firman-Mu. Ini, yes Jesus, banyak Prabu, kehadirat-Mu. Ini siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami butuh firman-Mu dalam menjalani hari-hari ini. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa buat apa-apa. Oleh karena itu, pimpin kami melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Sehingga jalan hidup kami boleh sampai tujuan akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau saja yang berbicara melalui bibir mulutnya. Sehingga setiap firman-Mu itu Tuhan menjadi rema, menjadi pedoman untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah pagi hari ini. Karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami siap menyambut firman. Haleluya, amin. Saya serahkan pada hambanya. Tuhan. Ya. Shalom semua, shalom, shalom. Shalom. Baik. Tentu biasanya diawali dengan anak-anak sekolah minggu yang mau bersaksi, yang mau menyanyi, yang mau membaca firman Tuhan. Silakan, dipersilakan lebih dulu. Oke, sudah siap? Puji Tuhan. Dari keluarga Bapak Ibu Tambunan dan Yesus kemuliaan. Ya, shalom semua. Kami mau nyanyi Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu. Amin. Ya, nggak usah. 1, 2, 3. Yesus pulihkan hatiku, Yesus kemuliaan-Mu berarti
Oke, yang lainnya berikutnya. Mabel. Damian. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini adikku akan menyanyikan lagu untuk Tuhan. Judulnya Haleluya. Haleluya. Oke. Haleluya, praise ye Lord. Haleluya, praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Baju mobil waktu itu kita beliin Cime. The Lord. Praise ye the Lord. Haleluya. Praise ye the Lord. Haleluya. Haleluya. Praise ye the Lord. Haleluya. Haleluya. Praise ye the Lord. Haleluya. Praise ye the Lord. Hallelujah. 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 Terima kasih semuanya. Oke, ada lagi. Israel. Mana Israel nih? Israel. Belum bangun. Oke, puji Tuhan. Kalau belum bangun, disimpan aja nanti berikutnya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu semua. Pagi ini kita ibadah, kita bisa bersyukur, dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama satukan hati dan kita berdoa. Allah Roh Kudus yang ada di tengah ibadah pagi hari ini, kami mengucap syukur kehadiran-Mu sudah lebih awal, lebih dahulu, lebih daripada kami sudah hadir. Dan kami tahu Roh Kudus pagi ini, perdengarkanlah suara-Mu ya Tuhan, dan kami siap membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa merenungkan dan mencernakan, bahkan menghidupi setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, bersabdalah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, semua yang siap katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Nah, seringkali kita lebih cepat mendengar perkataan manusia atau perkataan orang lain. Kita lebih respon mendengar berita-berita yang kita dengar. Berita-berita yang ada di dunia ini, keadaan yang ada di dunia ini, situasi yang ada di dunia ini, daripada kita mempercayai firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk tetap mempercayai perkataan Tuhan, untuk tetap terhubung dengan hadirat-Nya, untuk tetap mempercayai firman-Nya, yang seringkali sudah kita baca, kita renungkan, namun kadang-kadang kita meragukan. Oleh karena itu, saya harapkan sekali kita semua yang sudah cukup lama menjadi Kristen, ya, kita harus tetap bisa bertumbuh. Kita tetap harus maju. Jangan sampai kita meragukan perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu memiliki kuasa yang begitu dahsyat dan ajaib. Kalau kita renungkan, kalau kita dengarkan, kalau kita merenungkan perkataan Tuhan, pasti roh kita semangat, berkobar-kobar, menyala-nyala. Ya. Kalau pagi hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan bekerja. Amin. Baik, mari kita buka firman Tuhan. Ada satu kisah. Ya. Kisah ini dilatar belakangi dengan dua hamba Tuhan yang terkenal. Dua hamba Tuhan yang selalu terhubung dengan Tuhan dan selalu hidup tergantung dari perkataan Tuhan.
Dan pagi hari ini juga akan kita belajar mengenai peristiwa yang dialami, yang dikerjakan atau dilakukan oleh dua hamba Tuhan yang terkenal di Alkitab. Kisahnya dari Elia dan juga Elisa sama. Elia, dia hidup karena perkataan Tuhan. Pada waktu itu seperti contohnya, ketika Tuhan suruh dia ke Sungai Kerit pada musim kelaparan, bencana kelaparan besar terjadi di Israel. Elia lakukan, dia pergi ke Sungai Kerit. Tahu apa yang disediakan Tuhan? Ternyata perintah Tuhan diikuti. Dan Elia mendapatkan pemeliharaan, penyediaan Tuhan yang luar biasa. Setiap pagi Tuhan kirim roti dan daging melalui burung gagak. Itu yang dilakukan oleh Elia ketika dia hidup sesuai dengan perkataan Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan. Demikian juga Elia ketika dia mengalami masa kekeringan. Setelah Sungai Kerit itu kering, Tuhan ngomong lagi, dah kamu pindah dari Sungai Kerit, pindah ke Sarfat. Nanti di sana aku akan memelihara, kata Tuhan. Aku akan memelihara engkau dan temuilah seorang janda di sana. Dan engkau dan janda itu akan kupelihara semasa atau sepanjang musim kering yang terjadi di Sarfat. Dan Elia taat, dia lakukan, dia pergi ke Sarfat, dia ketemu janda di Sarfat, kemudian mujizat terjadi, penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi selama masa kekeringan itu sampai pada waktu pemulihan negerinya. Dan yang kedua juga Elisa. Elisa juga taat, mengikuti arahan Tuhan, ikuti juga firman-Nya. Sehingga pagi hari ini kita baca, kita merenungkan. Pada saat Samaria dikepung oleh seluruh pasukan dari orang Aram, ya Raja Aram mengepung Samaria, dan pada saat itu juga terjadi bencana kelaparan yang sangat hebat, sampai kelaparan itu sampai seorang ibu bisa memakan anaknya sendiri, dan mereka makan anak itu saling bergantian dari hari ke hari karena sudah laparnya minta ampun. Tapi Tuhan kirim Elisa. Elisa datang di situ dan kita lihat di dalam ayatnya. Dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Kita baca dari ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 7. Ayat yang pertama. Oke, kita baca dari ayat 1, 2 Raja-Raja 7. Kalau sebelumnya saudara mau tahu kisah sampai Elisa ada di Samaria, itu karena perintah Tuhan, karena perkataan Tuhan. Di pasal sebelumnya, pasal 6. Dan kisah itu disambung dari pasal 6 masuk ke pasal yang ke-7. Ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi terjadi satu, besok itu dikatakan sama Elisa, bahwa besok akan terjadi pasar murah, obral, jadi murah, sesukat tepung, seharga sesikal, tepung yang terbaik, bahkan sesukat jelai yang terbaik juga berharga sesikal, sangat murah, biasanya mahal, saudara. Ayat yang kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Karena dia dengar, dia jawab, dia responi. Katanya begini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jadi perwira ini meragukan perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Elisa. Jawab abdi Allah, jawab Elisa,
Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat yang ketiga. Kemudian di situ juga ada 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ya kan? Ayat yang keempat, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Ya, dalam kota Samaria itu ada kelaparan, kita akan mati juga di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi masuk kota mati, tinggal di tempat juga mati. Jadi sekarang marilah kita menyeberang. Marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Ya, karena Samaria sedang dikepung oleh tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja atau menjelang malam, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Karena orang kusta itu mereka nggak bisa pergi siang-siang hari karena banyak dijauhi oleh banyak orang. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah ada orang di sana. Tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab apa? Sebab Tuhan membuat ini luar biasanya nih. Ketika orang-orang kusta itu melangkah, berjalan menuju perkemahan orang Aram, Tuhan itu membuat tentara Aram itu mendengar bunyi apa? Bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, wah sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan orang-orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Seperti ada bala tentara yang Tuhan kirim, mereka dengar. Ayat yang ke-7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja atau pada waktu malam dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Jadi para tentara ini mereka kabur, tinggalin kemahnya, tinggalin semua harta bendanya yang mereka bawa. Ayat 8. Ayat 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, ya, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu makan dan minum. Ini di tengah-tengah kelaparan mereka kan. Pada waktu itu, sesudah itu mereka mengangkut dari sana, apa yang diangkut? Emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain, mengangkut juga, apa yang diangkut juga? Ayat berikutnya. Nah, mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Jadi bolak-balik mereka mengangkutnya. Ayat 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita tinggal diam saja. Apabila menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ayat yang terakhir, ayat 10. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Demikianlah firman Tuhan.
yang sudah kita baca pagi hari ini, kita renungkan bagaimana kisahnya, begitu seru. Ya, jadi hidup bergantung pada perkataan Tuhan itu sangat penting. Hidup bergantung pada firman-Nya itu sangat-sangat penting. Karena kita hidup di dunia ini bukan bergantung karena gaji kita besar. Kita hidup di dunia ini bukan bergantung karena kita punya harta benda banyak. Kita hidup di dunia ini bukan karena kita bergantung dengan kekayaan kita. Tuhan mau kita bergantung kepada Dia, kepada perkataan firman-Nya. Karena perkataannya itu akan membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu berdaulat untuk menyediakan semua apa yang kita butuhkan. Kalau kita bergantung sama Tuhan, kita tidak akan pernah berkekurangan. Amin. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita. Bagaimana pada waktu bencana kelaparan besar terjadi di Samaria. Tuhan kirim Elisa ke sana. Dan Elisa memperkatakan firman bahwa akan terjadi pasar murah, akan terjadi penyediaan Tuhan yang begitu melimpah. Dan didengar oleh orang kusta, didengar juga oleh ajudan raja, itu perwira di Samaria. Mereka mendengar, tapi perwira ini tidak percaya. Perwira ini meragukan perkataan Tuhan. Ya, itu sebabnya saya katakan, kita lebih mudah, lebih cepat mendengar perkataan manusia atau orang lain ketimbang percaya akan firman Tuhan. Tuhan ingatkan, yuk mari kita percaya, yakin perkataan Tuhan ya dan amin. Ya, jadi jangan kita meragukan setiap perkataan Tuhan, setiap firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan kita hidup karena perkataan Tuhan. Kita tidak hidup karena roti saja atau makan minum kita, tapi kita hidup karena perkataan Tuhan. Oleh karena itu, Elisa ketika dia berbicara tentang ada penyediaan Tuhan di masa-masa bencana kelaparan di Samaria, yang percaya, yang melangkah dengan iman, yang berjalan dengan iman hanya 4 orang kusta. 4 orang kusta ini menjadi berkat bagi seluruh kota Samaria. Nah, pagi hari ini saya percaya firman yang sudah dilepaskan oleh hambanya yaitu Elisa, dan apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Perwira ini dia bersikap, nggak mungkin sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit itu terbuka. Tapi respon daripada Elisa, engkau hanya melihat dan tidak bisa makan minum, tidak bisa menikmati. Dan apapun yang difirmankan Tuhan, percayalah pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Kalau Tuhan sudah berfirman, terjadi. Jangan kita meragukan. Yakin sungguh-sungguh. Karena hidup kita itu tergantung dari perkataan Tuhan. Tuhan bilang A, terjadi A. Tuhan bilang B, terjadi B. Tuhan bilang C, terjadi C. Tuhan bilang diberkati, Tuhan bilang berhasil, Tuhan bilang berkemenangan, itu semua terjadi. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Menjadi mungkin. Segala usaha pekerjaan saudara. Mungkin dunia bilang, wah sudah, janganlah usaha begitu, sepi nanti, nggak ada customer-nya, nggak ada yang beli, nggak ada. Nggak bisa berhasil. Kalau Tuhan sudah ngomong, yakinlah, hiduplah bergantung dari perkataan Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat yang 11 bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Saya bacakan bagi saudara di sini. Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali padaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita yakin, kita percaya. Saya pun demikian, saya mengalami banyak perkara-perkara mujizat terjadi. Apa yang saya alami dalam kehidupan ini, itu semua karena ada perkataan Tuhan. Sebab tanpa perkataan Tuhan kita tidak menerima arahan, kita mengalami jalan buntu, kita mengalami stres, kita mengalami kebingungan.
Karena kita mempercayai perkataan Tuhan. Ya. Sehingga firman yang sudah dilepaskan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Digenapi dalam hidup kita semua, digenapi dalam hidup saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai kita mengalami atau bersikap seperti ajudan raja, perwira ajudan raja itu. Jangan sampai karena dia seolah-olah itu melecehkan firman Tuhan. Seolah-olah tidak yakin, dan memang dia tidak yakin dan dia tidak mengalami janji Tuhan, penyediaan Tuhan. Karena firman yang kita imani, kita percayai, apa yang diperkatakan oleh firman itu tergenapi bagi kita yang percaya. Pegang firman-Nya, maka kita akan dibawa Tuhan untuk lebih naik lagi, lebih tinggi lagi mengalami perkara-perkara ilahi di dalam masa-masa seperti ini. Kita ada di masa-masa pandemi, masih belum selesai, belum ada kepastian. PPKM juga tidak ada kepastian. Kita percaya firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa membuat kita mengalami PPKM. Nah, firman Tuhan dia akan melaksanakan dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan siapa yang percaya akan mengalami keberhasilan. Amin. Nah, suara Tuhan juga akan membawa perubahan. Ketika kita mendengar perkataan Tuhan, mendengar firman Tuhan, karena iman kita timbul, maka kita akan mengalami perubahan. Firman yang disampaikan itu, saudara yakini, pasti mengalami perubahan. Perubahan hidup. Yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh, yang lemah jadi kuat, ya, yang terikat dilepaskan. Itu firman Tuhan. Tetapi orang yang tidak percaya, kita akan mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat kita jadi menyesal, ya kan? Nah, apa yang terjadi ketika kita percaya dan hidup bergantung kepada perkataan Tuhan? Apa yang terjadi? Dampaknya apa yang terjadi ketika kita percaya dan hidup kita bergantung kepada perkataan Tuhan? Saudara diberikan umur panjang, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita diberikan kehidupan, kesempatan, itu kan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, apa yang terjadi ketika kita percaya dan hidup bergantung kepada perkataan Tuhan? Yang pertama, kita akan mengalami lawatan. Kalau kita hidup bergantung kepada Tuhan, kita akan mengalami lawatan penyediaan Tuhan. Catat itu. Hidupmu bukan bergantung dengan uangmu. Hidupmu bukan bergantung dengan depositomu. Hidupmu bukan bergantung dengan tabunganmu. Tapi hidup kita bergantung karena perkataan Tuhan. Hidup saya bergantung karena firman Tuhan. Ya, orang yang mengalaminya akan mengalami lawatan penyediaan Tuhan seperti yang terjadi di Samaria. Elisa selama hidupnya bergantung dari perkataan Tuhan. Sehingga kehadiran Elisa bisa membawa perubahan bagi kota Samaria. Dan mereka mengalami kelimpahan berkat. Jadi pasar murah. Ya, mereka bisa mengalami kehidupan kembali dari bencana kelaparan yang begitu hebat, begitu besar. Udah ada bencana, dikepung lagi sama tentara Aram. Apa enggak stres tuh rajanya dan seluruh kota itu di Samaria. Tapi Tuhan dia bekerja dengan caranya. Dia pakai orang-orang yang sangat rendah hati, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Siapa mereka? Mereka adalah 4 orang kusta. 4 orang kusta dipakai Tuhan. Karena mereka percaya. Mereka melangkah, mereka pergi melihat, menyaksikan. Ada nggak sih tentara Aram di sana? Ternyata kemah tentara Aram itu kosong, nggak ada orangnya. Cuman ada kuda, keledainya di situ, dan harta benda yang ditinggalkan. Jadi yang pertama, yang terjadi atau dampak dari orang yang hidupnya bergantung kepada perkataan Tuhan,
akan mengalami lawatan penyediaan Tuhan sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya. Bahkan di sepanjang tahun ini, sepanjang bulan yang sudah kita lewati tadi, yaitu bulan Agustus, dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan September. Ya, jadi mempercayai perkataan Tuhan. Hidup terus percaya akan firman Tuhan. Nah, kalau kita mau percaya sungguh-sungguh akan firman Tuhan, dimulai dengan kita lakukan membaca firman Tuhan. Sebab tanpa membaca merenungkan firman Tuhan, kita nggak akan timbul iman. Iman kita akan menjadi lemah. Tapi orang-orang yang mempercayai perkataan Tuhan, dia selalu rajin baca Alkitab, rajin merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia punya relasi dengan Tuhan yang digambarkan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, yang daunnya tetap hijau, menghasilkan buah pada musimnya. Dia punya relasi dengan Tuhan, jadi pohon itu punya relasi dengan sungai itu, akarnya merambat luar biasa dan menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Ya, kalau kita mempercayai perkataan Tuhan, kita akan mengalami lawatan penyediaan Tuhan. Kita terluput dari semua kekurangan, kesulitan, kesusahan. Kesusahan atau kesulitan itu boleh ada. Kekurangan boleh ada. Tapi Tuhan itu menyediakan jalan keluar. Dia meluputkan kita akan bisa melihat cara Tuhan bekerja seperti yang dialami oleh orang-orang di kota Samaria. Mereka mendengar derap langkah dari 4 orang kusta seperti mendengar tentara yang besar sedang menyerang tentara-tentara Aram, sehingga tentara-tentara Aram mereka kabur lari dari kemah mereka dan meninggalkan semua harta bendanya. Jadi lawatan Tuhan itu membuktikan bahwa firman-Nya, perkataan Tuhan itu digenapi. Haleluya. Itu yang pertama, kita akan mengalami lawatan penyediaan Tuhan. Every day, setiap hari kita merenungkan dan membaca firman Tuhan. Saya percaya tanpa terlihat dengan mata kita, ada lawatan penyediaan Tuhan setiap hari. Saudara nggak akan kekurangan. Tuhan sediakan. Karena kami juga mengalami, kalau kami mengalami, saya yakin, saya percaya, semua yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini akan mengalami juga. Elisa menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan perkataan Tuhan dan diresponi dengan benar oleh 4 orang kusta. Ya, jadi itu yang pertama. Sebaliknya yang kedua, ketika perkataan Tuhan atau firman Tuhan dilepaskan oleh Elisa pada waktu bencana kelaparan yang besar di Samaria. Sebaliknya apa yang terjadi? Terjadi ketidakpercayaan yang dilakukan oleh perwira atau ajudan raja ini. Dia nggak percaya akan terjadi pasar murah atau kelimpahan besar, penyediaan yang luar biasa dari Tuhan. Dia tidak percaya, bahkan dia bilang sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit itu terbuka dan mencurahkan penyediaannya. Dia tidak percaya, dia tidak yakin. Kenapa? Karena perwira ini dia hanya percaya dengan situasi keadaan yang sedang terjadi di negerinya, di Samaria. Perwira ini tidak yakin. Beda, saudara. Beda dengan perwira yang satunya. Saudara tahu ada perwira yang yakin, yang percaya? Ingat khotbah minggu lalu? Namanya perwira Kapernaum. Bagaimana perwira di Kapernaum itu percaya perkataan Yesus. Sampai-sampai dia bilang, Tuhan, aku ini nggak layak menerima Engkau datang ke rumahku. Katakan saja sepatah kata. Ya, katakan saja apa yang kau katakan. Karena aku punya bawahan juga, aku pernah lakukan itu. Dan perwira di Kapernaum, dia percaya bahwa Yesus, perkataan Yesus, firman yang Yesus lepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan dia imani itu terjadi. Sehingga Yesus mengatakan pada perwira di Kapernaum, imanmu sangat besar. Imanmu besar. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Maka saat itu juga
hamba yang sakit di rumahnya menjadi sembuh. Nah, itu bedanya. Jadi perwira di Samaria, dia tidak yakin bahwa Tuhan sanggup memberkati atau menyediakan penyediaan yang begitu, mengubah keadaan yang menakutkan, keadaan yang sangat buruk, yang terpuruk di bencana kelaparan pada waktu itu di masa-masa raja memimpin di kota Samaria. Tetapi perwira di Kapernaum dia percaya. Yesus nggak perlu ke rumah. Yesus nggak perlu datang ke rumahnya. Cukup katakan aja. Dan dia percaya. Itu bedanya. Jadi Tuhan mau kita. Kalau dulu kita meragukan Tuhan, sekarang Tuhan ingatkan, buang semua keraguan kita. Kalau Yesus sudah berkata, engkau berhasil, engkau sukses, engkau diberkati, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, pegang itu, karena firman itu dilepaskan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi yang kedua, ketidakpercayaan berakibatkan kebinasaan di tengah-tengah lawatan penyediaan Tuhan. Jadi ketidakpercayaan perwira itu membuat dia menjadi binasa di tengah-tengah lawatan penyediaan Tuhan. Jangan sampai karena kita gara-gara tidak yakin, kita meragukan Tuhan, kita tidak percaya, maka kita akan binasa. Roh kita, rohani kita akan menjadi lemah. Kita nggak akan melihat mujizat-mujizat Tuhan yang ada di depan. Kita nggak akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib lagi dalam hidup kita. Kita akan mengalami kebutaan rohani selama kita hidup karena kita tidak percaya. Oleh karena itu percayalah setiap firman yang dilepaskan, percaya dan yakinlah, bangunlah keyakinanmu sungguh-sungguh bahwa firman yang sudah dilepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia. 2 Raja-Raja 7 ayat 19 dan 20. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Raja-Raja 7 ayat 19-20 ini akibat orang yang nggak percaya nih. 2 Raja-Raja 7 ayat 19-20. Oke, ayat 19-20 mengatakan demikian. 2 Raja-Raja 7 ayat 19-20. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah. Apa yang dijawabnya? Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit masakan, hal itu mungkin terjadi. Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Jadi perwira itu mati sia-sia karena ketidakpercayaannya. Jangan sampai itu terjadi di masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi kita tidak percaya sama Tuhan. Kali Tuhan sudah berfirman, sudah bersabda, percayalah. Firman yang disabdakan itu tidak akan kembali dengan sia-sia karena kita sudah yakin sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan itu akan menghidupkan manusia rohani kita, menghidupkan kita di masa-masa seperti gini, dan kita tidak akan dibiarkan berlama-lama di lembah-lembah kekelaman kita. Tuhan akan menyediakan dada dan tongkatnya sehingga kita mendapat penghiburan dari Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh 4 orang kusta ini? Mereka sangat-sangat sukacita mendengar itu. Mereka pergi melangkah. Jadi yang ketiga, dampak daripada orang-orang yang mempercayai perkataan Tuhan. Yang ketiga, hidupnya akan semangat untuk membawa dan menceritakan kabar baik tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, di 2 Raja-Raja 7 ayat 9 tadi sudah kita baca. Dikatakan begini, 2 Raja-Raja 7 ayat 9. Oke, kita baca sama-sama. Mereka melangkah dengan semangat, dengan sukacita karena mengalami perbuatan Tuhan. Ayat yang ke-9, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut, ya, nggak patut yang kita lakukan ini hari ini.
hari ini ialah hari kabar baik. Jadi mereka lakukan dengan menikmati secara egois. Akhirnya mereka sadar bahwa hari ini adalah hari kabar baik, hari sukacita, tetapi kita tinggal diam saja, katanya mereka. Apabila kita menanti sampai terang pagi, sampai besok pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Luar biasa, saudara. Jadi orang-orang yang mempercayai perkataan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan, yang mengalami berkat Tuhan, yang mengalami penyediaan Tuhan, tidak akan pernah tinggal diam. Mulutnya tidak akan pernah tinggal diam. Sehingga mereka menceritakan, membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar kemenangan, kabar yang baik. Dan mereka sampaikan, menceritakan bagi banyak orang, God is good all the time. Amin. Jadi Tuhan itu bekerja begitu dahsyat. Dia bisa perintahkan malaikat-malaikatnya untuk membuat tentara Aram kocar-kacir atau lari tunggang langgang meninggalkan kemahnya. Ya, Tuhan sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan sanggup mengubah keadaan yang buruk jadi baik. Amin. Asal kita percaya. Nah, orang yang hidup bergantung kepada perkataan Tuhan ini akan mengalami 3 hal. Yang pertama akan mengalami lawatan penyediaan Tuhan. Yang kedua, tidak mengalami kematian rohani. Ya, hidupnya akan selalu subur, rohaninya akan terus semangat, hatinya terus menyala-nyala, rohnya terus menyala-nyala. Dan yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh percaya akan perkataan Tuhan, hidupnya tidak akan bisa tinggal diam. Kita akan bisa menceritakan, menyaksikan, menyampaikan kabar baik dari Tuhan bahwa God is good all the time. Amin. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan tinggal diam. Kalau Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tengah-tengah masa pandemi ini, jangan tinggal diam. Ceritakan, ada banyak fasilitas, sarana, medsos, dan lain sebagainya. Ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sampaikan kabar baik ini, dan Tuhan dipermuliakan. Dipermuliakan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan sudah disampaikan. Firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita menjadi orang yang bertanggung jawab akan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi orang yang mau dipakai Tuhan. Kita percaya bahwa firman yang sudah dilepaskan akan kita lakukan dan kita imani, kita percayai. Mari kita berdoa. Ada pokok-pokok doa yang mau didoakan, hal-hal yang penting mau didoakan. Saya percaya kalau tidak ada semua dalam keadaan sehat. Dan khususnya kita akan berdoa buat Ibu Vera dalam kondisi istirahat, dalam kondisi lemah tubuhnya. Kita terus genjot dengan doa-doa kita. Kita terus ngegas dengan doa-doa kita. Kita terus topang dengan doa-doa kita. Untuk Ibu Vera, kami mengucap syukur. Baik, anak-anak yang mau didoakan? Ada yang mau didoakan anak-anak? Oke, kalau nggak ada, saya bersyukur semua dalam keadaan sehat. Dan Tuhan akan menyediakan semua yang dibutuhkan di masa depan anak-anak dan keluarga kita semua. Akan mengalami penyediaan Tuhan di tengah-tengah masa krisis sekalipun, seberat apapun, bencana sebesar apapun, badai sebesar apapun, Tuhan punya cara, beda dengan kita punya cara. Tuhan punya rencana yang besar, bukan rencana yang kecil. Dia Allah yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami satukan hati ya Tuhan. Kalau kami diingatkan bahwa kami tidak perlu meragukan Engkau ya Tuhan. Kau mengingatkan kami di masa-masa seperti ini, masa-masa yang tidak ada kepastian. Namun kami punya Allah yang pasti, yang hidup. Yesus Kristus yang pasti. Sehingga kami mempercayai setiap perkataan-Mu. Seperti seorang perwira di Kapernaum. Dia mempercayai perkataan Yesus. Seperti wanita atau janda di Sarfat. Dia mempercayai perkataan Elia ketika diperhadapkan dengan bencana kelaparan yang berkepanjangan. Kami percaya demikian juga kami.
Kami ada di masa pandemi yang belum ada kepastian selesainya. Namun kami mempercayai Tuhan yang pasti, yang selalu menyelesaikan semua yang sedang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah firman yang sudah kami dengar, ini termeterai dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mempercayai dan melakukannya dengan sungguh-sungguh yakin, dan terus kami membangun keyakinan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Engkau menyertai juga anak-anak yang sudah menyaksikan Tuhan, memuliakan Tuhan melalui puji-pujian. Kau berkati mereka ya Tuhan. Pertumbuhan mereka Tuhan memberkati sehingga mereka dapat terus menjagai roh mereka, hati mereka untuk tetap mempercayai perkataan Tuhan, baik melalui pujian yang mereka naikkan, itu merupakan firman yang dinyanyikan. Tuhan juga memberkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur juga, kami berdoa untuk masa depan anak-anak kami, sekolahnya mereka, sehingga mereka dibuatnya Tuhan berhasil, seperti Engkau membuat firman-Mu itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu itu membuat anak-anak pun berhasil. Kami juga sepakat berdoa untuk Ibu Vera yang mendengarkan atau ibadah pagi hari ini dengan sedang terbaring di tempat tidur. Kami doakan dalam nama Yesus. Semua otot-otot tulang-tulangnya, kesehatannya, tubuhnya, Tuhan pulihkan kembali, kuatkan kembali, sehingga Ibu Vera menjadi segar, menjadi kuat. Kami percaya kasih karunia Tuhan yang menyembuhkan Ibu Vera. Dan oleh kuasa darah Yesus, bilur Yesus, Ibu Vera dijamah dan disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus memberikan Ibu Vera penghiburan, memberikan Ibu Vera kekuatan iman, sehingga Ibu Vera percaya bahwa firman yang dia dengar adalah firman yang menghidupkan, firman yang menyembuhkan, firman yang menguatkan, dan membangun manusia rohaninya Ibu Vera. Berkati rumah tangganya, anak cucunya, menantunya, semua berkati segala usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati juga suster yang ikut merawatnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percayakan seluruh doa kami ini, dan sempurnakanlah doa kami pagi hari ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, jemaat yang diberkati Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan. Bangkit berdiri dan angkatlah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami percaya berkat anugerah Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Anak-anak juga diberkati, keluarga kita semua diberkati. Kalau kita percaya perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati engkau dan melimpahkan engkau dengan berkat yang melimpah. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau semua damai sejahtera. Biarlah kasih daripada Allah dan cintanya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus yang dahsyat, yang menolong, yang menopang, menghibur kami semua, terus menyertai kami mulai hari ini, dan sampai selama-lamanya, bahkan di sepanjang bulan depan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus, sehingga semua mengalami berkat penyediaan Tuhan yang tidak akan pernah berhenti. Dalam nama Yesus, kami berdoa, semua yang percaya dan terima sama-sama katakan dengan iman. Amin. 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 Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Haleluya.